Halo sahabat inspirasi, saya Gregoria Mariska, saya atlet bulu tangkis yang ikut bertanding di Olimpiade Paris 2024. Ya, kita lihat bagaimana Gregoria Mariska tunjuk. Halo Sobat Inspirasi, saat ini aku sedang berada di PBSI dan juga sedang bersama dengan Kak Georgie. Ini salah satu atlet yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa di Olimpiade Paris kemarin ya, luar biasa sekali. Nah mungkin Kak Georgie juga sahabat inspirasi di rumah tuh penasaran mengenai Kak Georgie tuh kayak gimana ya orangnya ya, atau ada gak sih kebiasaan unik yang sebelum Kak Georgie bertanding tuh dilakuin gitu. Jadi langsung aja aku mau tanya-tanya sama Kak Georgie sekarang sahabat inspirasi. Nah pertanyaan pertama nih Kak Georgie, ada gak sih hal atau kebiasaan unik yang sebelum bertanding tuh selalu Kak Georgie lakuin gitu? Kebiasaan unik ya? Kayaknya kebiasaannya itu aja sih, cuma emang paling sering yang aku lakukan sebelum bertanding adalah pastinya berdoa, terus kasih kabar ke orang tua. Cuma mungkin kalau yang lebih santai dari itu, kayaknya supaya rileks aku cukup sering untuk dengerin musik sih sebelum main, sebelum warm up juga. Kalau lagi warm up yang masih kecil-kecil gitu, aku biasa dengerin lagu. Oke, nah Kak Georgie kan juga kemarin membanggakan dan mengharumkan nama bangsa ya dengan mengikuti Olimpiade di Paris. Itu perasaannya bagaimana sih Kak? Untuk ikut di Olimpiade itu tuh adalah salah satu impian tertinggi seluruh atlet ya, apalagi kalau udah menganggap olahraga itu serius. Jadi pastinya rasanya bangga sekali bisa mewakili Indonesia di Olimpiade, dan senang sekali juga karena banyak atlet Indonesia yang ikut bertanding juga di sana, dan banyak cabur yang mungkin kalau di kayak gini doang aku nggak kenal, tapi karena di Olimpiade itu jadi banyak kenal atlet-atlet Indonesia dari cabur lain juga. Jadi pastinya senang banget. Oke, nah aku mau tahu, mungkin sahabat inspirasi di rumah juga mau tahu siapa yang pertama kali mengenalkan olahraga badminton ke Kak Georgie nih? Kayaknya kalau untuk mengenalkan tuh bapakku dulu di awal itu kayak suka ngajakin main aja di depan rumah gitu, tapi untuk memutuskan suka bulu tangkis kayaknya dari aku sih, karena aku lumayan sering nonton pertandingan di TV gitu, terus mulai tertarik dengan olahraga itu, jadi mulai ikut-ikut kayak klub gitu, jadi lama-lama suka juga. Oke, berarti memang dari ayah ya, apakah dari kecil kan udah terus dilatih gitu menjadi hobi, atau mungkin Kak Georgie memiliki hobi lain selain bulu tangkis ini Kak? Oke, kayaknya mungkin bulu tangkis sudah nggak bisa disebut hobi karena jatuhnya sekarang kayak pekerjaan ya. Oke. Jadi mungkin kalau ditanya hobi, sebenarnya aku punya banyak hobi, cuma hobiku cukup kayak menyita waktu gitu loh Mbak. Aku suka jalan-jalan, misalnya aku suka traveling, aku suka kayak ke alam gitu. Cuma karena itu butuh waktu, jadi sampai sekarang aku masih nggak terlalu banyak bisa melakukan aktivitas itu, karena ya aku latihan, aku banyak pertandingan juga. Kalau libur pun aku dapat libur pun sedikit, bahkan aku harus tanggung jawab juga dengan badanku. Jadi kalau kayak mau ke alam tapi yang agak ekstrim gitu masih mikir-mikir juga kan ya. Jadi mungkin hobi yang ringan-ringan selain bulu tangkis, kayaknya aku suka dengerin lagu, baca buku beberapa, terus mungkin nonton series gitu. Paling itu sih untuk mengisi waktu luang aja, karena ya waktunya sedikit untuk keluar gitu sih. Oke, nah bagaimana cara Kak Georgie ini untuk membagi antara latihan, terus bertanding juga, terus tadi juga kan punya hobi-hobi kecil gitu kan, kalau hobi yang besar kayaknya nggak mungkin ya karena menyita waktu gitu. Nah itu bagaimana untuk memanage waktunya nih Kak Georgie? Karena di sekarang ini aku tuh latihan dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi kayak banyak waktu kosongnya tuh cuma di hari Minggu aja. Jadi pastinya itu aku manfaatkan sebaik mungkin untuk refresh ya. Sama kalau lagi pertandingan lagi ketat, lagi sering banget pertandingan, itu kadang setelah selesai pertandingan, mungkin kayak pertandingan 3 minggu biasa dikasih libur 2 hari, 1 hari gitu dari sini. Jadi pasti dimanfaatkan dengan baik untuk ketemu dengan keluarga, dengan teman-teman, terus untuk melakukan aktivitas lain sih, mungkin kayak nonton bioskop atau apa, pergi keluar makan enak gitu biasanya paling. Oke deh, nah terus mungkin dari Kak Georgie sendiri gitu, ada gak sih buku atau film atau malah lagu gitu yang menjadi inspirasi atau malah ada role modelnya nih untuk Kak Georgie sendiri? Buku
kayak maksudnya buku yang mengubah hidup atau boleh yang menginspirasi lah Kak. Kayak yang menginspirasi banyak kayaknya yang beberapa buku yang aku baca. Cuma kayaknya apa ya? Kalau pilih satu banyak banget ya, kayak terlalu banyak ya. Iya. Oke, aku kayak jawabnya ini aja deh, seseorang aja kali yang menginspirasi. Boleh. Mungkin karena dari kecil aku udah sangat ada, misalnya dalam lingkungan bulu tangkis cukup lama. Jadi kayaknya atlet-atlet Indonesia yang udah jauh berprestasi sebelum aku, kayaknya aku bisa menganggap mereka adalah inspirasi aku sih. Tapi kayak nggak ada satu spesifik orang gitu. Cuma kayaknya atlet-atlet senior aku mungkin dari yang kemarin masih ada di sini bareng-bareng terus sudah pensiun, atau bahkan yang dulu-dulu banget gitu. Karena kayaknya selama aku kecil melihatnya mereka lagi gitu kan ya, karena betul. dalam satu lingkungan yang sama yang adalah bulu tangkis juga gitu. Bahkan bisa dibilang aku terinspirasi juga oleh atlet-atlet yang ada di sini juga saat ini yang sama-sama aku. Mungkin tadi ada Kak Jonathan, terus ada Mentari, Rinov gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya, tapi ya atlet gitu. Oke, berarti teman-teman juga menjadi inspirasi ya untuk Kak Georgie jadi sekeren ini gitu ya. Nah, untuk kita balik lagi ya Kak ke Olimpiade yang kemarin. Karena kan itu Olimpiade yang sangat besar juga ya, mancanegara gitu kan. Apa aja sih yang dipersiapkan dari Kak Georgie, atau mungkin istirahat atau makanannya yang dipersiapkan atau gimana gitu? Persiapannya sebetulnya kalau bisa dibilang jauh lama dari sebelum Olimpiade itu ada gitu. Misalnya Olimpiade itu kemarin udah makin dekat gitu maksudnya. Kayak nggak cuma sebulan gitu, karena kalau dari bulu tangkis kita harus mengumpulkan poin untuk bisa qualify di Olimpik itu cukup lama periodenya, mungkin bisa 1,5 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun gitu untuk dapat poin yang cukup untuk bisa bertanding. Jadinya persiapan itu yang aku rasa sih cukup lama ya. Jadi kayak mungkin dimulai dari tanggung jawab untuk menjaga diri, karena pertandingan penting, aku nggak mau badan aku cedera atau apa gitu. Terus mungkin latihan atau apa pastinya udah disiapin juga dari jauh hari, karena sebelum Olimpik banyak pertandingan yang memang kesannya kayak sangat penting, karena mereka maksudnya pertandingan itu punya poin cukup banyak gitu. Jadi ya itu sih persiapannya, pastinya nggak cuma dari dalam lapangan juga, dari luar, bahkan persiapan mental gitu, karena menghadapi turnamen besar tuh kadang ada apa ya, kayak rasa nggak percaya dirinya gitu, karena pasti lawan-lawannya juga kan berat dari negara-negara yang besar juga. Jadi itu sih mungkin aku ngerasa persiapan yang aku lakukan tuh cukup lama dan gak cuma di dalam lapangan aja. Oke, nah Kak Georgie selama mengikuti pertandingan nih, lawan terberat ada gak sih? Lawan terberat banyak. Kalau disuruh pilih satu kayak susah juga, karena sekarang aku rasa bulu tangkis apalagi di sektor aku di tunggal putri banyak atlet yang sangat bagus gitu, bahkan bukan cuma dari negara besar kayak seperti Cina ataupun Korea atau yang lain gitu, pastinya mereka punya atlet yang sangat bagus, tapi di luar itu pun atlet-atlet tunggal putri itu sangat rata gitu. Jadi banyak sih yang susah, banyak juga ada beberapa yang belum aku pernah kalahin gitu. Banyak ya, jadi nggak bisa pilih siapa nih yang paling susah gitu, karena atau mungkin lupa juga karena udah saking banyaknya mengikuti pertandingan gitu ya Kak ya. Oke, nah terakhir deh Kak, target atau harapan ke depannya tuh apa untuk Kak Georgie? Target kalau untuk di bulu tangkis ya? Betul. Untuk di bulu tangkis pastinya ingin mencapai banyak prestasi, gelar-gelar yang ada di turnamen ke depan ini. Mungkin ada beberapa turnamen juga yang besar yang aku ingin juara di situ. Jadi pastinya banyak sih impiannya, tapi aku mau mencoba untuk lebih baik lagi hari per hari, mencoba lebih menikmati bulu tangkis saja kayaknya, dan semoga dijauhkan dari cedera dan bisa bertanding dengan sehat dan bisa juara. Amin, semoga semua yang diimpikan bisa tercapai Kak Georgie. Nah, sahabat inspirasi, itu tadi kita ngobrol-ngobrol seru ya bersama Kak Georgie. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Salam inspirasi dan sampai jumpa.